وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwanana kaum muslimin dan muslimat, barakallahu li wa lakum. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh As-Sunnah karya Imam Al-Muzani yang diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dalam ta'liqahnya. Pada halaman 69 di sini Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Wa Allah azza wa jalla menciptakan makhluk dengan kehendaknya min ghairi an ghairi hajah kanat bihi, yang mana Allah azza wa jalla tidak kita bacakan aja matanya sampai selesai di halaman ini. Wa khalaqal malaikata jami'a li ta'atihi, dan Allah menciptakan seluruh malaikat untuk taat kepada Allah azza wa jalla. Wa jabala ibadatihi, dan Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Faminhum malaikatun biqadratihi lil arsy, di antara malaikat ada malaikat yang diberi kemampuan oleh Allah azza wa jalla. Wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihun, dan ada di antara malaikat yang mengelilingi arsy. Wa akharuna bihamdihi, mensucikan Allah dengan memujinya. Wastafa minhum rusula ila, dan Allah memilih di antara para malaikat sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul dari kalangan manusia. Wa ba'dun mudabbiruna li amrih, dan sebagian malaikat itu diatur oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya yang nanti akan dijelaskan. Ya, di sini penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, wa dzalika annahu subhanahu wa ta'ala ghani. Ya, jadi Allah azza wa jalla ketika menciptakan makhluknya ini dengan kehendaknya, Allah tidak membutuhkan pada makhluknya. Mengapa? Karena Allah itu maha kaya. Maha kaya dengan kamilul ghina, sempurna kekayaannya, min kulli wajhin an ibadihi, maha kaya secara sempurna dan mutlak dari segala sisi, sehingga Allah tidak butuh kepada hambanya. Humul fuqara ilaih, sedangkan hamba itulah yang membutuhkan Allah azza wa jalla. Min kulli wajh, dari segala sisi hamba ini semuanya membutuhkan Allah, fakir kepada Allah, sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam segala hal. Maka Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah, butuh kepada Allah, sedangkan Allah, Dia itu maha kaya dengan sempurna dan mutlak, Al-Hamid, dan Dia maha terpuji. Iyasha yudhibkum, jika Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan kalian, Allah akan membinasakan kalian. Yani kalau kalian kafir semua, Allah akan hilangkan kalian semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah akan datangkan dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian nah ini, jadi di samping Allah tidak butuh kepada makhluk karena Allah Maha Kaya dengan mutlak, Allah juga tidak butuh kepada ketaatannya orang yang taat. Yakni ketaatan orang yang taat ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, akibat baik daripada perbuatan ketaatan itu kembali kepada pelakunya, tidak kembali kepada Allah sedikit pun, tidak menambah kekayaan Allah sedikit pun. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi sahih dalam kitab Arba'in Nawawi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Artinya, wahai hamba-hambaku semua, ya, sekiranya semua dari kalian, yang pertama dan yang terakhir, manusia dan jin, semuanya bertakwa dengan setinggi-tingginya takwa seorang di antara kalian, tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Jadi ketakwaan dan ketaatan hambanya itu akibat baiknya kembali kepada orang yang taat itu sendiri, baik dunia maupun di akhirat. Begitu pula wala tadurruhu ma'siyatul 'asin, dan tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, tidak akan merugikan Allah sedikit pun perbuatan maksiat, orang yang berbuat maksiat. Ya, sebagaimana hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian semua dari awal sampai akhir, manusia dan jin, semuanya fajir, yakni kafir, sekafir-kafirnya seorang di antara kalian, tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Lah terus kekafiran dan kesyirikan dan maksiat itu akibat buruknya kembali kepada siapa? Kembali kepada pelakunya, kembali kepada tukang maksiat itu. Keburukannya, akibat buruk dari maksiat itu kembali kepada pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa yang ihtada, mengambil petunjuk Allah dan mengamalkannya, fa innama yahtadi li nafsihi, sesungguhnya baik daripada hidayah itu kembali kepada dia sendiri, orang itu sendiri. Yani dia akan diberi oleh Allah kebaikan dunia akhirat. Wa man dhalla, barang siapa yang tersesat atau sesat, memilih jalan kesesatan, fa inna ma yadhillu 'alaiha, sesungguhnya akibat buruk dari kesesatan itu kembali kepada siapa? Hamba itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kalian. Wa in asa'tum, jika kalian berbuat jahat atau maksiat atau dosa, falaha, maka akibat buruknya kembali kepada dia juga. Walakinnahu min kamali fadlihi, akan tapi dengan kesempurnaan kemurahan Allah, wa azimi mannih, dan keagungan kedermawanannya, ya, yuhibbut ta'i'in, Allah mencintai orang yang taat, Allah mencintai orang yang beramal saleh. Wa yafrahu bi taubati taibin, dan Allah bahagia, senang dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Farahan azima, dengan kebahagiaan yang agung, yang besar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, lillahi asyaddu faraha bi taubati abdihi al-mu'min min rajulin fi ardi dawiyatin mahlikah ma'ahu rahilatuh. Ini Allah lebih berbahagia, lebih senang menerima taubat hambanya, dengan taubat hambanya yang mukmin, daripada seorang laki-laki yang
dalam perjalanan di tanah yang tandus dan tidak ada orang sama sekali. Tapi ma'ahu rahilatuh, dia bersama ontanya. Alaiha ta'amuhu wa syarabuh, di onta itu lengkap ada makanan dan minuman. Fanama, karena dia kelelahan maka dia tidur. Ini tidur di bawah pohon. Fastaiqadha, ketika dia bangun, waqad dhahabat, telah pergi, telah hilang ontanya beserta perbekalannya. Fatalabaha, maka dia cari ontanya, gak ketemu. Hatta adrakahul atash, sampai dia kehausan. Kemudian dia berkata, arji'u ila makani alladhi kuntu fihi, maka saya ingin kembali ke tempatku semula yang aku tadi tidur. Fa'anamu hatta amut, saya ingin tidur sampai mati, karena dia sudah putus asa. Fawada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamut, maka dia meletakkan ini lengannya di pipinya, ya, dia pengen tidur sampai mati. Fastaiqadha, ketika dia terbangun, wa indahu rahilatuh, ternyata ontanya balik di sampingnya beserta perbekalannya. Wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuh, dan onta itu masih lengkap perbekalannya dan makanan dan minumannya. Ya, maka saking bahagianya dia sampai berkata, ya Rabb, ana rabbuk wa anta abdi. Saking bahagianya dia sampai dia mengatakan, ya Rabb, engkau hambaku, aku adalah Rabbmu. Saking senengnya dia sampai keliru ngomong. Allah asyaddu farahan bi taubatil abdil mu'min min hadha birahilatihi wa zadihi. Allah lebih bahagia, lebih senang, gembira dengan taubat hambanya mukmin daripada orang ini ketika mendapati ontanya beserta perbekalannya. Banyak sekali dalil di Quran dan Sunnah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang banyak bertobat dan banyak mensucikan diri dari dosa-dosa dan dari hadas kecil dan besar, dan mensucikan diri dari akhlak yang buruk. Ya, itu ya ikhwani. Dan juga misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yani ikutilah Rasulullah. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wallahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang mengikuti Nabi dan sayang kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaliknya Allah tidak mencintai orang kafir. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang kafir. Jadi walaupun Allah tidak butuh kepada hambanya dan amalnya hamba, akan tapi Allah mencintai orang-orang yang beramal soleh, dan Allah benci kepada orang yang kafir. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah musuh kepada orang-orang yang kafirin. Nah, sekarang tentang pembahasan malaikat ya ikhwan. Wa khalaqal malaikata jami'a li ta'atihi. Ya, dan Allah menciptakan malaikat dari apa ya ikhwani? Allah menciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Ya, Allah menciptakan malaikat dari apa? Dari cahaya. Allah menciptakan Nabi Adam mimma wusifa lakum, dari yang sudah disifatkan untuk kalian, itu dari tanah. Sedangkan Allah menciptakan apa?
jin dari apa? Dari api. Marij min nar, dari api yang khalis, api yang merah. Itu ya kawan. Nah, kemudian malaikat ini ya kawan, jumlahnya tidak terhitung. Hanya Allah yang tahu berapa pasti jumlahnya karena apa? Langit itu semuanya penuh dengan malaikat. Tidak ada satu jengkal tempat di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud, sedang ruku', menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, di antara dalil bahwa jumlah malaikat itu tidak terhitung kecuali hanya Allah yang tahu berapa pasti jumlahnya. Ketika Nabi Mi'raj melihat Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, Baitul Ma'mur adalah kiblatnya malaikat di langit. Nabi melihat yadkhuluna sab'una alfa malak, masuk 70.000 malaikat, yatufuna sab'a aswat, mereka tawaf 7 kali putaran, setelah itu salat 2 rakaat tawaf, setelah itu keluar mereka. Wala ya'udun, thumma la ya'udun, mereka tidak kembali, masuk lagi rombongan 70.000. Ada di situ kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, diambil kesimpulan bahwa jumlah malaikat tidak terhitung, hanya Allah yang tahu berapa pastinya, sangat banyak. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga tentang beriman dengan malaikat ini, bahwa kita wajib mengimani semua malaikat itu, bahwa mereka ada yang disebut namanya oleh Allah dan pekerjaannya, seperti malaikat Jibril yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu kepada para anbiya wal mursalin, seperti malaikat Mikail yang ditugasi oleh Allah untuk mengatur apa? Awan dan hujan. Israfil ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniup sangkakala. Nanti pada hari kiamat disuruh oleh Allah meniupnya. Kemudian malaikat Ridwan, pimpinan penjaga apa? Surga. Malaikat Malik, pimpinan malaikat penjaga neraka. Kemudian malaikat Mungkar Nakir, itu malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menanyai apa? Setiap orang yang dimasukkan ke liang lahat, liang kubur. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa yang dibawa oleh laki-laki itu, yaitu Nabi Muhammad, dan bagaimana sikapmu dengan wahyu yang dia sampaikan itu. 5 pertanyaan. Iya, harus dijawab dengan jawaban yang benar. Ikhwah. Kemudian ada malaikat yang disebutkan pekerjaannya tapi gak disebutkan namanya, yaitu alladzina yata'aqabuna fiqum. Itu malaikat yang senantiasa menemani kalian, ya, dan mereka turun waktu subuh dan naik waktu asar. Ada yang turun waktu asar, naik waktu subuh. Mereka inilah yang mencatat amal kalian, amal manusia, sebelah kanan dan kiri. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan, perkataan yang diucapkan oleh manusia kecuali ada sebelah kanan dan kirinya raqibun, malaikat yang mengawasi, dan atid, mencatat, tidak pernah lupa. Jadi raqib atid itu bukan nama tapi apa? Sifat pekerjaannya. Adapun malaikat yang ditugasi untuk menggenggam nyawa orang yang mati, itu malaikat maut namanya. Malakul maut alladzi wukila bikum. Itu malaikat maut yang ditugasi untuk menggenggam nyawa kalian. Adapun malaikat maut yang dinamakan Israil atau Israil, itu kata Syekh Al-Albani tidak ada sanad yang sahih. Tidak ada sanad yang sahih. Tapi itu dari cerita Israiliyat. Jadi yang benar di Quran malakul maut. Malakul maut, malaikat maut. Ada juga malaikat yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan namanya
pekerjaannya oleh Nabi, tapi nggak disebutkan namanya. Walaupun ada namanya, tapi Nabi nggak diberitahu oleh Allah siapa dia. Yaitu malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada janin yang umurnya 4 bulan di dalam perut wanita. Kemudian dicatat 4 takdir, bikat birizkihi, rezekinya ditulis, wa ajalihi, dan ajalnya kapan mati, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'id, dan nasibnya apakah dia orang yang celaka atau dia orang yang berbahagia dunia akhirat. Itu ya ikhwah. Itu malaikat yang disebutkan, ya, sebagian yang disebutkan, ya, oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil itu. Kemudian di sini kata Imam Al-Muzani, wajabalahum ala ibadatih. Ini Allah Azza wa Jalla ciptakan semua malaikat, semuanya, tidak ada kecuali. Semuanya taat dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah durhaka dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan segera. Itulah sifat malaikat. Qauluhu faminhum malaikatun biqudratihi lil 'arsyi hamilun. Di antara malaikat ada yang diberi kemampuan oleh Allah untuk memikul 'arsy. Fi hadza 'idhamu khalqihim. Menunjukkan ini, kalimat ini menunjukkan bahwa betapa besar tubuhnya malaikat ini. Ya, sebab 'arsy itu makhluk yang paling gede. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, ala unabbiukum bi malaikati hamalatil arsh, maukah kalian aku beritahu tentang malaikat yang memikul arsh? Kata Nabi SAW, maka Nabi setelah itu memberitahu, ma baina syahmatai udhunaihi ila mankibihi masirata 700 amid. Jadi satu malaikat memikul arsh itu tingginya dari mulai daun telinganya ini sampai bahunya 700 tahun berjalan. Itu belum dari bahu ke pinggang, lebih panjang lagi arsh. Sedangkan langit dan bumi yang gede ini, langit yang gede itu seperti uang logam yang dilempar di fi ardin falatin, di tanah yang kosong. Sangat besar adalah Arsyur Rahman, dan Allah di mana? Alal Arsh. Allah jauh tinggi di atas Arsh. Arsh itu di mana? Di atas langit ketujuh. Ya, di atas langit ketujuh itu ada air. Wa arshuhu fawqal ma'. Ada di atas lautan. Lautan itu dalamnya 500 tahun perjalanan. Itu ada hadisnya yang itu baca di kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Kemudian istighna'u an khalqihi, dan di sini juga menunjukkan bahwa Allah tidak butuh dengan makhluknya. Walaupun makhluknya gede-gede kayak begitu, Allah enggak butuh sama makhluknya itu, karena Allah sudah Maha Kaya. Wa haula'il malaikatul idham mumsikuna bil arsy bi qudratillah. Malaikat yang gede-gede itu, pemikul arsy, mereka bisa memikul arsy itu dengan Allah beri kemampuan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan bahwa Allah Maha Esa dan dialah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah, an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih, bahwasanya langit dan bumi itu berdiri, ya, di alam semesta ini dengan perintah Allah. Allah tinggikan langit tanpa tiang, ya. Wa qaulullah ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha yumsikus samawat wal arda an tazula
Sesungguhnya Allah yang menggenggam langit-langit dan bumi sehingga tidak hilang, tidak pergi. Fa jami'ul kainat innama hiya qa'imatun bi qudratillah. Seluruh makhluk itu berada dengan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa ta'ifatun haula al-'arsy yusabbihun. Ada lagi sebagian dari malaikat yang bertasbih mengelilingi arsy Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang di sekitaran arsy, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Ini mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wa qala subhanah, dan Allah yang maha suci dari aib dan dari segala tandingan berfirman, wa taral malaikata hafin min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan kau melihat para malaikat mengelilingi arsh, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Qauluhu wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Sedangkan yang lainnya dari para malaikat, mereka memuji Allah dan mensucikannya terus menerus. Yunazzihunahu bitasbihihi amma la yaliqu bihi minan naqais wal uyub wa an mumathalati makhluqatihi. Ini ada malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak itu, mereka mensucikan Allah dari dua hal. Mensucikan Allah dari dua hal, yaitu dari apa? Dari segala sifat yang kurang dan aib. Yang kedua, dari tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Ya, tidak ada tandingan bagi Allah dan tidak ada sifat yang aib bagi Allah. Itulah makna tasbih wa taqdis, mensucikan Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya ikhwan, dua kalimat itu ringan di mulut tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang maha penyayang. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sahih Bukhari Muslim. Artinya dua kalimat ringan di lisan, yakni enggak berat. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini enggak berat. Ya. Kemudian dia sangat berat di timbangan, di mizan, timbangan amal soleh nanti pada hari kiamat. Dan dicintai oleh Allah yang maha penyayang, yaitu kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dari segala aib dan dari segala tandingan, dengan memujinya subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Ya, subhanallahil azim, maha suci Allah dan dia maha paling agung, paling besar. Kemudian wa hadza wasfun li umumil malaikah. Ini adalah sifat dari keumuman para malaikat. Ini senantiasa lisan mereka bertasbih dan bertahmid. Fa huwa minal awsafil mushtarakah bainahum. Ini adalah sifat yang semua malaikat melakukan itu, yaitu senantiasa mengucapkan subhanallah bihamdihi. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih siang, malam dan siang, tidak pernah bosan mereka. Tidak pernah bosan, terus menerus. La yad'ufun, tidak pernah lemah mereka. Wa la yas'amun, tidak pernah bosan. Ani tasbih, dari bertasbih, hi jamil awqat, di seluruh waktu.
Ya, maksud dari berita ini juga ya ikhwani, agar kita juga banyak-banyak bertasbih. Ya, Nabi pernah didatangi oleh seorang, sebagaimana ini tertera dalam hadis yang ke-50 di kitab Jami' Ulumul Hikam, bahwa seorang datang kepada Nabi SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, inna syara'i qad kathurat alayya fa'alimni syai'an ya atasabbathu fihi. Ya Rasulullah, aku sudah banyak tahu tentang syariat, ajarkan aku suatu amalan yang mudah, tidak berat, yang aku akan konsisten mengamalkannya. Maka Nabi menyatakan apa? Ij'al lisanaka ratban min dzikrillah. Jadikanlah lisanmu senantiasa basah karena apa? Zikrullah. Subhanallah, ini nasihat yang luar biasa ya. Ya, ini selama orang itu tidak ngantuk dan manusia tidak ngantuk dan tidak tidur, dia bisa zikir. Dan tidak ada istilah capek lidahnya berzikir. Mana ada capek? Yang capek itu kaki capek. Ada orang main futsal atau gowes 2 jam, capek kakinya, ya kan? Capek dia, duduk dia, capek dia. Tapi kalau lidah ini tidak ada istilah capek berzikir, ya kan? Kecuali kalau dia ngantuk, nggak bisa lagi zikir, ngantuk atau tidur. Atau kecuali ketika di kamar mandi, itu nggak boleh berzikir. Dan zikir ini walaupun mudah diucapkan oleh lidah, bahkan zikir yang terbaik itu hanya amalan lidah saja, tidak pakai bibir. Itu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah coba. La ilaha illallah, itu pakai lidah saja, tidak pakai bibir. Walaupun demikian, itu adalah zikir yang paling afdal dan paling besar pahalanya. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Terus di situ ada keterangan dari Ibnu Rajab di hadis yang ke-50 itu. Dahulu para salafus saleh, sahabat dan tabi'in, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu sampai 40.000 kali. 40.000 dihitung pakai tangannya. Kan itu zikir mutlak, boleh sebanyak-banyaknya. Karena Nabi menyuruh agar senantiasa lidahmu basah karena zikrullah. Itu ya ikhwan. Bahkan ada riwayat 70.000 kali. 70.000, bayangin coba. Kita berapa hari ini? Hari ini berapa kali kita? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tanyalah pada diri masing-masing. Kemudian qauluhu istafa minhum rusulan ila rusulih. Allah memilih dari para malaikat itu sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul dari manusia. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah lah yang menciptakan malaikat itu, ada di antara mereka jadi rusula, utusan-utusan Allah dari kalangan para malaikat, untuk menyampaikan wahyu Allah kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Dari mulai zaman Nabi Nuh, bahkan Nabi Adam, Nabi pertama Nabi Adam. Kalau Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Inna wahayna ilaika kama wahayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Nabi, ya, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Kata ulama,
sebagaimana dalam Syarah Ushul Tsalatsah Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan bahwa Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Nabi pertama ya Nabi Adam. Kemudian di sini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Salah. Yang benar Nabi Idris setelah Nabi Nuh. Karena Nabi Idris min al-anbiya Bani Israel. Karena Nabi Idris termasuk para nabi dari kalangan Bani Yakub, Bani Israel. Adzan ya akhi. Adzan dulu baru kita selesaikan ini tentang malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik ya akhwah, Allah Ta'ala berfirman, ja'alil malaikah, Allah menciptakan malaikat sebagai utusan. Ada yang jadi utusan-utusan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dari kalangan manusia. Uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Mereka itu para malaikat memiliki sayap dua, ada yang tiga, ada yang empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang memiliki sayap lebih daripada itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, seperti malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Wa muradu rahimahullah al-malaika al-muwakkaluna bi iblagil wahyi. Ini maksud daripada pernyataan penulis di sini rahimahullah adalah tentang malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Maka berdasarkan ini Rasul itu ada dua macam.
Yang pertama Rasul malaki, Rasul dari kalangan malaikat, yaitu Jibril. Wa muhimmatuhu isalu wahyillahi ta'ala ila rasulil bashari. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada Rasul saja dari kalangan manusia. Yang kedua, wa rasulun bashari, Rasul utusan Allah dari kalangan manusia, yaitu para nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000 orang, dan di antara mereka ada 315 rasul. Wa muhimmatu tabligh ma unzila ilaihi linnas. Tugas mereka adalah menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada dia, disampaikan kepada manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikan saja. Ya, tugas para rasul hanyalah menyampaikan, wa ma'al rasuli illal balaghul mubin. Dia adalah tugas rasul kecuali menyampaikan dengan terang. Fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan manusia, sesungguhnya tugasmu hanyalah memberi peringatan. Kata Syekh Al-Albani, alainal balagh faqat, tugas kita hanya menyampaikan saja, lal iqna', bukan untuk memuaskan orang. Tugas kita hanya menyampaikan saja, ya, tapi dengan cara yang baik. Ya, adapun hati, masalah hati apakah dia terima atau tidak, itu bukan urusan Rasul, bukan urusan mubalik, bukan urusan ustadz atau syekh, tapi itu urusan dia sama Allah. Apakah Allah kasih hidayah apa tidak, itu urusannya Allah Azza wa Jalla. Tugasnya para Rasul dan ulama, mereka hanya menyampaikan saja. Ya, qauluhu wa ba'du mudabbirun li amri, sebagian malaikat itu diatur oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah yang lainnya secara umum, ya. Amrullah, ini perintah Allah. Wal murad bil amr huna al ma'mur, yang dimaksud dengan perintah di sini al ma'mur, yani mereka itu disuruh-suruh oleh Allah. Malaikat itu disuruh-suruh, ada di antaranya yang jadi tentara Allah. Iya, turun waktu perang Badar itu, turun malaikat menjadi tentara bersama Nabi memerangi kafir Quraisy. Li'anna al-masdar ya sudah, ini penjelasan tentang secara bahasa tentang makna amrullah. Wa min tadbirihim li amrillahi qabdhum lil arwah. Di antara Allah malaikat yang diatur itu ada yang ditugaskan untuk menggenggam nyawa. Qabd itu menggenggam. Jadi kalau nyawa itu keluar saat dia mati, maka digenggam sama malaikat maut. Kemudian diserahkan kepada malaikat rahmat atau azab. Ya. Wa kadza inzaluhum al-matar, ada ditugasi oleh Allah untuk menurunkan hujan. Wa kitabatuhum li a'malil ibad, dan diperintahkan, ada sebagian yang diperintahkan untuk mencatat amalan hamba. Yang sebelah kanan ini mencatat amal saleh, yang sebelah kiri mencatat dosa-dosa. Wa kullu dzalika innama huwa tanfidz li awamirillah. Ini semua dalam rangka malaikat itu melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah, selesai sudah bab ini, bab malaikat. Ada pertanyaan? Nah, apakah ada dalil yang menyatakan kalau kita itu kan malaikat kan banyak, kan, apakah ada dalil yang menyatakan kalau kita cuma suruh wajib iman pada malaikat itu 10 seperti yang kita yakini? yang apa? Dalilnya tentang kita mengimani malaikat itu 10 seperti yang ini. 10, sedikit banget, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa malaikat itu jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Langit itu 7 penuh dengan malaikat. Tidak ada satupun satu jengkal di langit kecuali ada malaikat sedang rukuk dan sujud. Wa huqqala anta'id. Jadi langit itu karena penuh malaikat di atasnya sampai dia mengeluarkan suara. Saking beratnya beban malaikat yang ada di atasnya. Jadi kalau dikatakan malaikat cuma 10, mungkin maksudnya adalah malaikat yang disebutkan namanya oleh Allah dan Rasulnya dan tugasnya. Tapi kan masih banyak malaikat yang gak disebut namanya, cuma disebutkan tugasnya secara umum atau secara khusus. Jadi jumlahnya gak terhitung.
bukan 10. Ya, mungkin yang 10 itu maksudnya yang disebut nama-namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil, terus Munkar Nakir, Ridwan, Malik, apalagi berapa sudah itu? Iya, ada lagi Harut wa Marut yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, itu ya kawan. Yang lain? 3 menit. Coba dibuka Kak. Malaikat beramal. Amalan hati. Oh iya, lengkap. Malaikat di langit mendengar. Kadang mereka pingsan karena mendengar firman Allah. Pingsan mereka. Jadi mereka beramal, hati mereka ikhlas, tawakal, lengkap malaikat. Amalan lisan dan amalan anggota badan. Itu. Ya. Jadi lengkap mereka amal. Tidak ada malaikat yang maksiat. Tidak ada. Semuanya soleh. Ya. Yang lain? Cukup. Baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu